Bendera, bunuh, dikibarkan. Dan lebih dari 300.000 pasang mata berkumpul di spanduk. Karakter pembunuh besar tampaknya membunuh langit, membunuh tempat itu, dan membunuh semua iblis di dunia ini. Darah mereka mendidih di dunia es dan salju. Ketika spanduk indah menyebar, darah setiap anggota tentara batang ke-6 di dalam tubuh sangat panas. Yao Xi tertawa, beberapa hari yang lalu, di aula, ketika dia melihat Yang Kai menulis karakter pembunuh di spanduk putih, dia masih tega menghentikannya tetapi dia menahannya. Untungnya, tidak ada perselisihan saat itu. Yang Kai singkat dan jelas. Saat spanduk berkibar, satu pembunuhan dapat menginspirasi darah tentara. Bunuh. Yao Xi mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mengepalkan telapak tangannya. Bunuh. 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 Teriakan ini membuat bumi bergetar. 300.000 orang lagi berteriak serempak. Ada atmosfer pembunuh antara surga dan bumi. Bahkan jika itu puluhan mil jauhnya dari istana surga tinggi. Murid-murid yang tertinggal juga dapat dengan jelas mendengar panggilan untuk membunuh. Saling memandang. Mengetahui bahwa pasukan mereka akan keluar untuk membunuh musuh. Pada Medicine Pil Peak, Xian Ningchang, seperti disiplin kiri lainnya, melihat ke arah tentara, matanya yang indah penuh dengan kekhawatiran. Ji Ying berdiri di sampingnya, menghela nafas ringan. Kamu tahu kemampuannya. Dia memiliki kekuatan Dao ruang angkasa. Dia yang terbaik dalam melarikan diri. Jangan terlalu khawatir. Aku ingin bersamanya. Xian Ningchang menggigit bibir merahnya dengan erat. Ji Ying berkata, bukankah kita sudah menyelesaikan masalah ini? Dia juga berbicara denganmu. Kamu adalah Kaisar Pil Master. Tetap di sini untuk pil refining lebih penting daripada bertarung dengannya untuk membunuh musuh. Setiap kali kamu memurnikan spirit pil di sini, kamu mungkin bisa menyelamatkan hidup seseorang di medan perang. Aku tahu, Xian Ningchang mengangguk. Tapi aku masih ingin mengikutinya bersama. Ji Ying masih ingin membujuknya. Tapi Xian Ningchang tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Di bawah angin malam, suaranya selembut batu giok. Kakak senior, tahukah kamu? Sejak kami keluar dari benua Tongsuan, beberapa dari kami tinggal bersamanya. Dia melindungi kami dari angin dan hujan. Kami senang tapi kita tetap ingin bersamanya. Bahkan jika kita dalam bahaya, kita harus menghadapinya bersama-sama. Ketika dia pergi, beberapa dari kita akan berlatih keras, mengikutinya suatu hari, berbagi kekhawatiran, dan menyelesaikan masalahnya bersama. Kesempatan ada di sini, kakak. Luoer, Sui Yue, kakak King telah pergi bersamanya. Saya ingin tinggal di sini untuk memurnikan spirit pil karena kualitas pil pemurnian saya tidak biasa. Dan efisiensi pemurnian adalah juga sangat tinggi. Saya juga memikul tanggung jawab lain. Memutar kepalanya. Menatap Ji Ying. Mata indah penuh permohonan. Tapi kakak senior, saya ingin mengikutinya ke medan perang dan bertarung berdampingan dengannya. Aku tidak ingin dia melindungiku dari angin dan hujan. Aku ingin membunuh beberapa musuh untuknya. Sedikit meringankan bebannya. Petik 2. Ji Ying membuka mulutnya dan akhirnya berkata sambil tersenyum. Pergilah. Dia belum pergi. Kamu masih punya waktu untuk mengejar. Kakak senior, Xian Ningchang tercengang. Ji Ying berkata sambil tersenyum. Apakah itu pergi ke medan perang atau tinggal di sini di pemurnian pil? Itu semua untuk Star Boundary. Tidak ada banyak perbedaan. Jangan khawatir, kakak senior akan melakukan pemurnian pil. Selain itu, dalam hidup, sangat jarang menjadi egois. Lebih baik menjadi diri sendiri. Xian Ningchang sangat gembira. Terima kasih banyak, kakak senior. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Melihat Ji Ying mengangguk. Dia membungkuk cepat. Lalu menoleh untuk melihat beberapa lusin mil jauhnya. Matanya meledak dengan sukacita yang tulus. Sosoknya bergetar. Dan dia berlari ke sisi itu. Kamu harus kembali dengan selamat? Ji Ying berteriak dari belakang. Mengerti. Kakak senior. Hati-hati juga. Suara ceria Xian Ningchang terdengar di sepanjang jalan. Puluhan mil jauhnya. Suara pembunuhan mengguncang langit. Yang Kai melihat ke bawah dengan ekspresi serius. Tiba-tiba mengangkat alisnya, dan mengangkat kepala untuk melihat ke arah istana surga tinggi. Pembunuhan segera berhenti. Hiruk-pikuk langit berubah menjadi keheningan mutlak, dan semua orang melihat ke belakang. Mereka melihat seberkas cahaya berderap di sana dan segera datang ke depan, jatuh ke tanah, memperlihatkan siluet Xian Ningchang. Kakak senior tidak melihat Yang Kai tetapi datang langsung di depan Yang Xiao Yang Sue dan berkata, Istana surga tinggi Xian Ningchang, datang dan dengarkan perintahnya. Yang Xiao terkejut, itu adalah ibu kecilnya. Bagaimana dia bisa menerima hadiah ini? Sebaliknya, Yang Sue tertawa, memandang Yang Kai, lalu ke Xian Ningchang, dan mengangguk dengan lembut, masuk. Ya, Xian Ningchang dengan gembira berlari ke pasukan bendera komandan pelindung untuk berdiri. Meskipun dia ditutupi dengan kerudung,
Kegembiraan dari wajahnya terlihat jelas. Ada orang tambahan di militer. Dan bahkan tanpa persetujuan Yang Kai, komandan resimen. Itu benar-benar arogan. Setelah memasukkan Xian Ningchang ke dalam daftar, di garnisun surgawi Phoenix, Su Yan mengangkat kepalanya dan menatap Yang Kai, memohon. Yang Kai pura-pura tidak bisa melihatnya dan berdiri di langit dengan tangan di punggungnya. Terbatuk ringan, semua orang ada di sini. Kalau begitu ayo berangkat. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya. Manik batas misterius terbang keluar. Saat dia berguling, tubuh besar menutupi langit dan bumi, menggigit dengan mulut besar yang penuh ganas. 300.000 orang lagi langsung menghilang. Semuanya ditelan ke dalam batas kecil yang misterius. Yang Kai mengangkat tangannya, memberi isyarat, dan mengambil kembali manik batas misterius di tangannya. Melihat ke belakang, dia melihat Fu Ling, yang membawa spanduk, berkedip dan menatapnya. Fu Ling adalah utusan bendera dari tentara Batang ke-6. Ketika Yang Kai tiba, dia secara alami mengangkat bendera dengan sepenuh hati, berdiri di belakang Yang Kai, dan melarikan diri dari ditelan. Empat mata saling memandang. Fu Ling tersenyum terbuka. Kakak ipar, hanya kita berdua yang tersisa? Saat berbicara, dia juga mengedipkan mata pada Yang Kai, ingin memiliki postur genit. Ambil benderanya. Yang Kai melirik spanduk berwarna merah darah yang menyebar di belakang Yang Kai. Oh, Fu Ling. Mendengar ini mengangguk. Dengan naga kinya, bendera besar tentara berguling dan menggeliat, dan segera berubah menjadi bendera seukuran telapak tangan, yang disingkirkan oleh Fu Ling dan memandang Yang Kai. Saudara ipar, mari kita pergi. Perjalanannya jauh, kamu harus menjaga orang lain. Kamu bisa masuk. Yang Kai mengabaikannya, dengan alis berkerut. Dia mengambilnya dengan satu tangan dan membawanya langsung ke batas kecil misterius, segera merasakan telinganya jauh lebih bersih. Detik berikutnya, prinsip luar angkasa melonjak, Yang Kai menghilang. Seven Mist Sea. Di aula utama, sebuah meja pasir besar berdiri di tengah pintu masuk utama. Pemandangan di meja pasir adalah fitur geografis di dekat lorong dua dunia yang telah menyusut berkali-kali. Pada saat ini, meja pasir di sekelilingnya mengumpulkan lebih dari 20 orang. Semuanya adalah kaisar tingkat 3 ke atas, dan banyak dari mereka adalah kaisar Sudo. Mereka semua adalah komandan resimen dari Star Boundary Legion. Li Wui menghadap meja pasir, menunjuk jari sambil membuka mulutnya. Posisi di sini dipimpin oleh Ding Choujun dan dibantu oleh Bing Weijun. Sangat penting untuk memastikan bahwa formasi bekerja secara efektif, dan tidak boleh ada sedikit perbedaan. Petik 2. Suara itu jatuh. Salah satunya adalah orang tua. Dia langsung mengepalkan tangan. Ikuti perintah jenderal pasukan. Seorang pria parubaya lainnya menyipitkan mata padanya. Kabut tua, bisakah kamu melakukannya? Jangan agresif ketika kamu sudah sangat tua. Jika tidak berhasil, tidak apa-apa bagi pasukan Bing Weijun saya untuk memimpin posisi di sini. Biarkan Ding Choujun membantuku. Orang tua itu tertawa. Pak tua tidak bisa melakukannya. Mungkinkah kamu bisa melakukannya? Jenderal pasukan memiliki mata yang bagus. Secara alami, saya tahu yang sebenarnya. Kamu bisa berisik. Dengan patuh membantu Pak tua untuk membunuh musuh. Tanda seru, bukan tidak mungkin membagi kredit sebesar 20%. Pria parubaya itu mendengar, dan hendak mengatakan sesuatu. Li Wui dengan acuh tak acuh berkata, jangan berisik. Formasi ini adalah hasil negosiasi dari Kaisar Agung, dan Raja ini hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan perintah. Jika kamu keberatan, kamu dapat berbicara dengan Kaisar Agung. Selama Kaisar Agung setuju untuk membiarkan kamu beralih, Raja ini tidak akan menghentikan kamu. Petik 2. Ketika mereka mendengar bahwa ini adalah keputusan Kaisar Agung, komandan dua resimen tidak dapat membuat suara. Tetapi orang parubaya itu masih sedikit tidak nyaman dan menatap lelaki tua itu dengan tatapan penuh kebencian. Saya pikir tentara Bing Weijun saya lebih kuat dari tentara Ding Choujun orang tua itu. Jadi saya harus menjadi tuannya. Li Wui menunjukkan tempat lain. Posisi di sini adalah. Dia tidak selesai berbicara, dan sepertinya menyadarinya. Tubuh bergerak dan mengambil 2 langkah untuk mundur. Saat berikutnya, prinsip luar angkasa melonjak. Sebuah siluet tiba-tiba muncul di sampingnya. Li Wui melihatnya dan tersenyum sedikit. Akhirnya di sini. Yang Kai muncul. Dia merasakan puluhan mata memandang ke arahnya. Meskipun tatapan ini tidak dengan sengaja melepaskan paksaan apapun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan pikirannya. Siapa yang tahu bahwa tatapan ini tidak memprovokasi? Melihat ke atas lagi, matanya hanya bisa menyipit. Dia tidak tahu apakah pertemuan di sini adalah alam senior kaisar atau kaisar Sudo. Selain itu, tergantung pada situasinya. Itu tampaknya menjadi pertemuan yang penting. Yang Kai dengan cepat memberi hormat. Saya telah melihat Tuan.
Li Wuyi mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya. Ya, saya akan memperkenalkan kamu pada. Memutar kepalanya. Melihat yang lain di aula. Tertawa berkata, ini adalah Master Istana Surga Tinggi Wilayah Utara. Komandan Resimen Pasukan ke-6 Yang Kai. Banyak dari kamu yang akrab dengannya. Beberapa dari kamu juga bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Tetapi di masa depan, semua orang sama dan perlu bekerja sama. Memang ada beberapa orang di kerumunan yang Kai kenal. Li Wuyi tidak perlu menyebutkan. Yang Yan juga ada di sana. Serta Wen Zishan, Ma King, Bing Yun, 3 Saint Venerables of Wild Ancient Land, dan beberapa raja monster yang memiliki peringkat teratas dalam kekuatan mereka. Selain itu, dia tidak akrab dengannya, apalagi baru pertama kali bertemu. Meskipun dia telah mengetahui bahwa Star Boundary memiliki harimau yang tersembunyi untuk waktu yang lama, banyak kekuatan Pseudo Emperor disembunyikan dari dunia. Namun, tiba-tiba melihat begitu banyak kaisar Pseudo di sini, Yang Kai masih terkejut. Tetapi setelah pemikiran lain, ras iblis memiliki banyak kaisar hebat, setidaknya banyak kaisar Pseudo, dan tidak mengherankan bahwa Star Boundary dapat memilikinya. Di antara banyak tatapan, ada garis pandang yang luar biasa suram dan dingin. Yang Kai menoleh dan menemukan bahwa pria itu adalah Chang Mo, dan dia tidak bisa menahan giginya. Dia tidak memiliki persahabatan dengan Chang Mo,